activity ini sebenarnya saat ini itu sangat diminati karena orang jenuhan aktivitas mitra bisnis kita di pekerjaan. Outdoor ini cukup efektif untuk refreshing. Yang kedua adalah outdoor ini ada rasa kompetisinya karena di sana nanti kita kompetisi gitu. Nah yang ketiga, outdoor activity ini juga menanamkan insight yang mendalam dari sebuah kemantapan materi. Kalau kita bicara mengenai outdoor training kan Pak, pasti butuh keunikan. Kalau secara tadi kan kita bahas mengenai team building, yang dibuat apa Pak? Yang pernah dibuat sesuatu yang menarik banget gitu menurut tim? Oke, mitra bisnis kalian, hari ini kita kembali lagi bertemu dalam Business Wisdom Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini saya punya tamu yang super spesial gitu ya. Oke, Pak Yunus, silakan diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, sehat selalu, bahagia setiap saat. Amin. Perkenalkan teman-teman sekalian, mitra bisnis semua, saya Yunus, senior trainer dari BWI lebih dari 10 tahun nih. Makanya Pak Yunus ini sesepuh saya gitu ya. Nah, selama 10 tahun ini di BWI kita sering menggunakan training-training itu dengan berbagai metode ya. Jadi mitra bisnis kalian, Pak Yunus ini merupakan trainer senior dari Business Wisdom Institute. Yes. Oke, silakan Pak. Oke, nah, karena saya berpikir begini, training itu supaya bisa masuk ke dalam audiens saya, itu saya biasanya mengemas di dalamnya itu ada beberapa activity-activity. Saya punya activity namanya indoor activity dan outdoor activity. Oke, sebelum masuk ke sana Pak, mungkin bisa jelaskan dulu kenapa Pak Yunus dengan figurnya yang seperti ini tertarik untuk menjadi seorang trainer Pak? Oke. Pertama, saya ini lahir bersama dengan Mick. Mick Jagger. Yang lain dulu bersama dengan Mick. Sehingga orangnya suka ngomong, itu satu yang. Oke. Yang kedua, saya suka belajar banget. Jadi sampai Pak Tanadi Santoso itu dalam Business Wisdom Institute menjargoni saya sebagai pembelajar sejati. Karena saya suka belajar banget. Nah, yang kedua, saya suka juga pengen memberikan manfaat pada orang. Maka melalui aktivitas training inilah saya akan bisa berfungsi sebagai diri saya sebenarnya. Gitu. Kemudian secara personality-nya Pak, kan trainer tuh pasti punya personality-nya masing-masing kan. Nah, kalau keunikan dari Pak Yunus sendiri sebagai seorang trainer apa? Pertama semangatnya. Semangatnya, kelihatan banget semangatnya. Semangatnya. Yang kedua, saya kemas segala sesuatunya itu dengan fun, itu satu ya. Makanya kenapa saya sisipkan di setiap materi-materi saya itu ada role play, ada indoor activity, bahkan ada outdoor activity-nya supaya bisa menguatkan dari materi yang saya sampaikan. Teman-teman Business Wisdom itu barangkali hanya saya yang kuat di dalam outdoor activity-nya. Oh, Bapak kan belum tahu saya. Ya, betul. Nah, gini, kalau dari sisi penampilan Pak, hari ini pakai topinya dengan kerennya itu apa? Mau nunjukkan apa Pak? Menunjukkan saya orang lapangan. Saya orang lapangan, saya memang sudah lebih dari 19 tahun, bahkan 20 tahun, saya seorang sales gitu. Saya dikemas dengan beberapa sertifikasi penunjang kemampuan saya. Tapi saya suka di lapangan. Makanya kenapa saya pakai topi. Buat rekan mitra bisnis kalian, informasinya Pak Yunus juga seorang dosen. Sudah S3, sudah doktor. Nah, mungkin bisa ceritakan Pak, kemenarikan menggabungkan antara dunia pendidikan dengan dunia trainer itu seperti apa? Sangat dekat banget ya. Sangat dekat banget. Bahkan sebagai seorang trainer saya itu menginspirasi saya sebagai seorang dosen. Jadi dosen saya harus dosen seorang trainer. Jadi nafasnya, niat dan nafasnya di dalam pembelajaran saya itu bukan lecturing klasikal seperti dosen-dosen yang lain. Itu yang membuat Bapak jadi dosen favorit ya Pak ya? Karena cara komunikasinya agak beda. Jadi gitu. Nah kalau buat Pak Yunus sendiri, menariknya dunia training sendiri ini apa sih Pak? Gini ya, apalagi situasi di Indonesia ini kan sangat dinamis banget ya. Saya pikir banyak kok perusahaan-perusahaan mitra bisnis kita itu yang perlu ada upgrade knowledge, perlu adanya update informasi. Nah ini peluang banget bagi kita yang juga pengen menginspirasi banyak orang ya. Saya pikir inilah yang memotivasi kita. Kenapa kita harus terjun sebagai seorang trainer? Karena memang kebutuhan pasar di Indonesia sangat besar banget. Artinya kalau versinya Pak Yunus, semua perusahaan ini pasti butuh training. Pasti, karena dia juga mengalokasikan anggaran untuk mendevelop
Oke. SDM-nya juga kan. Oke. Nah, artinya Pak, kalau masih banyak perusahaan-perusahaan yang masih berpikir bahwa training tuh hanya menghabiskan biaya, kalau menurut Pak Yunus gimana, Pak? Sepakat, nggak setuju banget. Justru perlu adanya anggaran training itu untuk meningkatkan nilai dari SDM-nya dia. Tapi ya harus pakai kelembagaan yang tepat ya, seperti Business Institute ini yang sudah berpengalaman dia untuk bermitra kerja dengan beberapa korporasi ya. Itu sangat penting banget dalam menentukan pilihan training dengan siapa Anda itu menurut saya begitu. Harus punya partner yang tepat. Apalagi kalau kita di Business Institute itu keunggulannya apa sih? New original knowledge. Benar banget. Ya. Itu yang paling sangat menarik adalah di sana. Jadi selalu di-upgrade terus sehingga betul-betul bisa menyesuaikan dengan situasi yang dibutuhkan oleh mitra bisnis kita gitu. Materinya materi kekinian gitu ya Pak ya. Materi kekinian. Apalagi kita kombinasi dengan outdoor activity, indoor activity. Ini betul-betul bisa engage kepada semua peserta dan sticknya kuat. Jadi memorialnya kuat. Ini padahal dari tadi itu belum masuk ke arah outdoor. Pak Yunus outdoor, terus kelihatan orang lapangan banget ya Pak ya. Oke, jadi gini Pak, kalau tentang training itu kan berarti Bapak membagi menjadi 2 bagian besar. Ada indoor training, ada outdoor training. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Saya pikir teman-teman dari trainer dari BWI hampir semuanya ya. Semuanya itu kalau indoor itu harus gitu. Karena itu merupakan sebuah metode supaya orang audiens itu berinteraksi kuat. Berinteraksi kuat indoor. Macam-macam kita. Yang kita indoor kan itu ada game-game, ada Alpha Smart. Berarti kita mulai dari indoor dulu ya Pak ya. Oke. Tools-tools yang menarik yang dipakai. Itu apa untuk indoor dan apa itu outdoor. Kita bicara di indoor dulu. Hampir semua trainernya BWI itu mengkombinasi antara keilmuan itu dengan aktivitas-aktivitas indoor. Seperti game-game, seperti Alpha Smart game, seperti halnya Airplane Factory, macam-macam ini sebenarnya untuk menguatkan dari sisi materi kita. Nah, perlu di-spill dulu Pak. Misalnya kayak Alpha Smart atau games-games yang menurut Bapak powerful banget, yang sangat berkesan menurut Bapak selama ini apa? Dari 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir boleh. Terakhir itu ternyata mitra bisnis kita, korporasi itu sangat mencari solusi untuk bagaimana SDM itu bisa meningkatkan performanya. Salah satu cara tools untuk bisa mengetahui tentang strength seseorang atau SDM itu, toolsnya Alpha Smart. Alpha Smart ini keren banget ini. Jadi pada saat Alpha Smart itu mampu merefleksikan diri kita, lalu bisa mengakselerasi dari kita punya potensi, sehingga alur dari Alpha Smart itu orang bisa cerita, bisa men-spark dan sebagainya itu sangat powerful banget untuk meningkatkan potensi diri orang. Uncovering new potential. Artinya mengkomunikasikan hal-hal yang mungkin belum pernah terpikirkan banget. Powerful banget ya Pak. Saya pikir saran-saran saya mitra bisnis harus nyoba sih yang namanya Alpha Smart ini. Kayak apa. Apalagi kalau yang bawakan nanti Pak Yunus gitu ya. Lebih luar biasa lagi. Satu Pak. Yang lain tools apalagi yang secara indoor juga menarik? Banyak banget sih ya. Banyak banget. Biasanya teman-teman mitra bisnis kan butuh tentang bagaimana review performance. Gitu. Review performance kita punya yang namanya Airplane Factory. Jadi teman-teman nanti kita masukkan dalam grup kelompok, lalu di situ kita nanti kompetisikan siapa yang paling cepat bisa melayani order dari buyer gitu. Lalu ada continual improvementnya di sana. Jadi setelah nanti kita scoring, ternyata skor saya di sesi 1 sekian. Lalu kita coba lagi, di sesi 2 harus meningkat. Kita coba lagi dengan keilmuannya gitu. Saya itu pernah punya pengalaman Pak dengan games ini. Ketika itu ada sebuah bank, partnernya kita bank gitu kan. Pimpinannya ikut hadir. Nah, kemudian ketika main games mungkin pimpinannya berasa, ini game apa toh? Kok arahnya? Tapi karena ya trainernya kita luar biasa kan cara membawakannya, akhirnya dia yang paling semangat Pak. Dia yang malah ngomandokan, ayo kamu yang bikin ini prosesnya seperti apa. Jadi kayak dia yang malah kompetitifnya luar biasa. Dan di akhirnya ketika proses reviewnya dia menyampaikan, game ini sangat luar biasa. Meaningnya sangat dalam banget dan gunanya fungsinya banyak. Jadi bukan hanya materi yang disampaikan tadi, tapi ini juga memperkuat materi-materi yang memang sudah ada. Itulah gunanya indoor activity atau outdoor activity. Karena orang untuk kita praktekkan langsung seperti yang ada di kondisi dia kerja sangat sulit. Maka yang bisa dilakukan adalah simulasi. Nah simulasi itu supaya ada engage dan keterasaannya cukup kuat,
itu melalui activity. Benar. Nah, benar. indoor activity insight-nya luar biasa. Benar. Outdoor activity insight-nya luar biasa. Karena kan kalau kita bikin materi training kan juga mulai berpikir kan Pak, waktu maksimalnya kita untuk mengabsorb materi itu berapa lama, betul. Kemudian harus dikembangkan lagi dari sisi apa, visualitasnya seperti apa, jadi paket lengkap gitu kan Paket asumsinya. lengkap. Ya materi, ya activity, ya visualisasi, jadi harus lengkap. Oke, nah kemudian kalau kita hubungkan dengan dunia training yang lain Pak, artinya setelah ada indoor, kelebihan Pak Yunus ini kan apa, pakar outdoor training luar biasa gitu kan. Bisa dijelaskan Pak, outdoor training ini apa sih seharusnya? Oke. Sampai saya dijuluki dokter outdoor. Dokter outdoor. Berarti itu artinya hidupnya di luar rumah terus gitu Pak? Sampai teman-teman juluki saya itu sebagai dokter outdoor gitu. Outdoor activity. Outdoor activity ini sebenarnya saat ini itu sangat diminati karena orang pertama ada 3 unsur ya. Refreshing. Oke. Kejenuhan aktivitas mitra bisnis kita di pekerjaan, outdoor ini cukup efektif untuk refreshing. Oke. Yang kedua adalah outdoor ini ada rasa kompetisinya karena di sana nanti kita kompetisi gitu. Karena banyak kegiatan yang dilakukan bisa dilombakan kayak gitu ya Pak. Itu orang seneng. Orang yang terbiasa dengan mindsetnya achiever itu dia senang banget ini dengan. Oke. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga outdoor activity ini juga menanamkan insight yang mendalam dari sebuah kemantapan materi. Maupun materi leadership, ada outdoornya leadership gitu. Ada outdoornya leadership. Communication, ya ada outdoornya komunikasi. Sebenarnya untuk memantapkan dari materi-materi kita yang in class itu dikuatkan dengan indoor activity, outdoor activity akan lebih terasa banget. Kalau kita flashback Pak, berarti Pak Yunus ini sudah menjadi trainer berapa tahun? Mulai tahun 2010 profesional. Profesionalnya, berarti sebelumnya juga sudah mulai berlatih segala macam. Nah, untuk mulai fokus masuk ke area outdoor training ini tahun berapa Pak? Tahun 2010. Dari awal berarti? Dari awal sudah. Kenapa kok? Biasanya kan orang tuh kok lebih ke arah trainer tapi versinya yang indoor dulu. Nah kalau Pak Yunus langsung masuk ke outdoor juga? Karena memang ada kebutuhannya latar belakangnya. Jadi ada kebutuhan kita ini mengelola sekolahan. Kita punya sekolahan program profesi 1 tahun yang siap kerja. Karena alasan siap kerja itulah maka mereka akan kita outbound-kan. Kita bentuk karakternya. Jadi ada namanya karakter building-nya harus kita bangun dia. Itu. Lalu hampir setiap tahun itu rutin kita lakukan. Kita punya program S1 juga yang juga ada ormabanya. Nah itu kita kasih nuansa tentang outbound, tentang outdoor activity dan lain sebagainya. Mitra bisnis kalian, ini merupakan topik yang sangat menarik, tapi kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya, mengulik mengenai Pak Yunus dengan outdoor trainingnya. Mitra bisnis kalian, kita kembali dalam sesi yang kedua, kita akan belajar mengenai konsep pemikiran dari outdoor training, Pak Yunus. Menariknya gini, outdoor training ini apakah bisa dibikin terpisah ya Pak? Artinya kita punya training tapi fokusnya hanya ke outdoor training aja? Yang sering-sering begitu. Sering-sering begitu. Karena tadi di awal kan saya sampaikan ada salah satu sarana yang paling efektif untuk rekreasi dan sebagainya itu dengan menggunakan outdoor activity atau orang terbiasa menyebutnya outbound lah. Pasti paketnya ada paket yang include dengan material, ada paket yang hanya outbound saja. Itu kita bisa layani itu gitu. Nah, kalau dari kapan kita tahunya bahwa kebutuhannya itu hanya untuk outdoor training atau seharusnya kombinasinya akan lebih bagus? Menurut Pak Yunus yang lebih akan menghasilkan efektif yang maksimal yang mana Pak? Kalau memang durasi waktunya minimal 3 hari. Gitu. Minimalnya harus 3 hari. Ya. Minimal 3 hari. Itu adalah paket material knowledge sama outbound jadi satu itu akan lebih kuat. Kombinasi akan lebih maksimal ya Pak hasilnya. Maksimal. Nah, tapi kalau memang durasi waktunya memang tidak efektif, paling nggak 3 jam kita punya waktu itu bisa hanya outbound saja. Jadi outbound saja. Nanti kita akan cerita tentang nanti kita akan dijing tentang apa kepentingannya, kebutuhannya apa, kita bisa selaraskan tentang aktivitasnya. Artinya outdoor training itu juga ada purpose atau tujuan akhirnya gitu Mbak? Iya. Artinya ketika klien berharapnya, saya pingin outputnya seperti ini bisa di-create Pak. Ya betul. Perbedaannya di mana Pak misalnya? Di dalam outdoor activity atau orang nyebut outbound itu kan biasanya rata-rata ada 3 metode yang digunakan. 1, biasanya
team building activity. Team building, ya. Bikin team building lah. Yang kedua adalah problem solving. Terus yang berikutnya ini yang namanya fun game ya. Fun game atau relaksasi atau rekreasi. Oke. Jadi ada tiga ini yang dipakai. Biasanya untuk durasi-durasi pendek orang itu fun game. Fun game hanya untuk relaksasi, hanya untuk mengalihkan aktivitas. Oh ini berarti selingan dari sisi indoornya tadi. Ya. Nah yang menarik malah yang dua Pak. Yang team building sama yang problem solving. Contohnya team building dulu Pak. Contohnya gimana? Oke, nanti kan di sana di team building itu bagaimana kita meng-create kebersamaan. Kekompakan tim, lalu communication, lalu leadership. Itu di team building. Kuatnya di sana. Berarti game-game atau activity outdoornya itu kita sesuaikan di sana. Bagaimana kita akan menyajikan tentang game komunikasi. Bagaimana kita menyajikan tentang game leadership. Bagaimana kita menyajikan game dengan sesuai dengan tema itu. Itu yang tentang masalah. Nah, jadi kan kalau kita bicara mengenai outdoor training kan Pak, pasti butuh keunikan. Iya. Nah, kalau secara tadi kan kita bahas mengenai team building, yang dibuat apa Pak? Yang pernah dibuat sesuatu yang menarik banget gitu menurut tim? Oke, pengalaman ya, pengalaman. Jadi ada metode di dalam outbound itu, ada 3. 1 team building biasanya. Yang kedua problem solving. Oke, problem solving. Yang ketiga adalah fun saja, fun game saja untuk rekreasi atau outdoor dan untuk relaksasi dan sebagainya. Nah, kita bicara tentang team building. Team building ini banyak macam-macam nih untuk game-gamenya itu. Kita bisa search di Google juga banyak. Salah satu hal yang menarik contohnya di sana tentang masalah communication and leadership ya. Itu namanya traffic jam. Nah, masalahnya kan audiensnya itu kan beda-beda tuh Pak backgroundnya. Ya. Nah, kalau yang tadi communication, ada orang yang memang ekstrovert yang suka berkomunikasi, tapi ada orang yang introvert. Bahkan apalagi ini aktivitas outdoor, ada yang nggak suka panas. Nah, caranya meramu supaya bisa menyenangkan semua peserta gimana Pak? Begini, mereka harus dikasih paham kan bahwa ini aktivitas ada di luar. Gitu. Aktivitas ada di luar. Kalau perkara dia nanti tempatnya di mana yang mereka tidak bisa panas dan lain sebagainya kan biasanya pagi nih biasanya nih. Oh iya, jadi disesuaikan waktunya ya. Orang harus senam dulu, ice breaking dulu, yel-yel dan lain sebagainya bisa supaya badan ini bisa menyesuaikan dengan lapangan. Ini penting banget. Kalau enggak kena panas matahari orang bisa pingsan. Benar. Jadi harus menyesuaikan dulu aktivitas ice breaking yang kuat, penguatan tim, kekompakan tim, lalu hal apa yang pengen dicapai, yel-yel tim dan lain sebagainya itu biasanya di team building itu seperti itu. Nah banyak banget tuh game-game di sana ya. Ekstrim ada pipa bocor tuh. Ada pipa bocor. Pipa bocor ini ekstrim banget nih ya. Karena harus basah bener nih orang. Oh pipa bocor itu yang ditutup-tutupin segala macam itu ya? Itu yang pipa yang memang dibolong-bolongin. Oh itu keren. Itu gamesnya keren. Harus ngisi air. Itu keren. Lalu dia akan mengeluarkan bola dari dalam pipa itu, bola pingpong itu. Siapa yang paling cepat mengeluarkan bola yang dalam itu, dia yang pemenangnya. Ini satu games yang menarik Pak. Itu bagi mereka yang tidak kuat panas. Jadi artinya disesuaikan saja apa ini. Bagi mereka yang tidak kuat panas ya kita basah-basahan. Bagi mereka yang biasa-biasa saja kombinasi gamenya sangat banyak Pak. Kalau games yang untuk dari sisi tim building dulu Pak. Yang menurut timnya Pak Yunus dan tim ini games yang paling wow, yang tidak ditemukan di tempat lain apa Pak? Ada nggak? Kita punya 2 nih. Dua yang experience-nya luar biasa. Satu namanya labirin. Labirin ini bagaimana tim itu bersama-sama akan membawa bola mulai dari start sampai ke finish dengan segala hal-hal rintang yang terjadi di sana. Itu kita punya nih. Jarang orang punya nih. Kita punya ukuran 1 meter kali 1 meter nih, luasa untuk 12 orang main. Wah, itu pasti yang ego-ego otot-ototan itu lama banget tuh. Benar. Itu labirin. Yang kedua, saya punya lagi ini yang ekstrim juga nih. Biasanya kompetisi full nih. Ini adalah pakai pinball. Pin gun segala macam ada tembak-tembaknya. Pinball. Itu masuk di outdoor training, Pak? Activity, ya. Outdoor activity itu. Ini sesuatu yang baru. Saya nggak pernah dengar. Dia akan ngerebut bendera lawan gitu. Dia menggunakan kayak perang-perangan itulah. Gitu. Kreatif ya timnya Bapak berarti ya? Iya. Jadi, sesuatu yang menarik tapi bisa dimasukkan ke unsur trainingnya tapi ada value yang dikembangkan. Betul. Ini orang harus melatih percaya diri. Kadang-kadang orang itu nembak aja enggak berani. Wah, nanti berarti kita bahas masalah harga, Pak. Kayak gini kan mahal biasanya kayak gini-gini. Itu games yang menarik. Sekarang kita masuk ke yang problem solving, Pak. Apa? Contohnya apa yang mau dilakukan itu mengenai problem solving itu apa? Gamenya namanya lintas jejak gitu sebenarnya. Lintas jejak. Setiap jejak A untuk menuju jejak yang kedua, dia punya persoalan yang harus diselesaikan dengan tim itu.
Oke. Jadi tim itu harus mencari sesuatu dengan tanda-tanda khusus untuk menemukan arah kemudian, arah tim ini. Artinya berkelanjutan gitu artinya. Terus. Jadi kalau nggak ketemu di sesi satu, maka sesi berikutnya nggak akan bisa ketemu. Lah terus berarti saya nggak boleh pindah sesi ke yang lain kok? Nggak bisa loncat. Maka harus diselesaikan ini. Tujuannya supaya bisa mencari tahu apa teka-teki yang ada di dalam, apa jawaban dan teka-teki yang ada di dalam pesan yang ada di yang ditemukan. Begitu dia ketemu ini, dia harus jawab secara tim nih. Untuk menuju ke sesi berikutnya, dia boleh menentukan siapa yang jadi pimpinan untuk problem menuju ke pencarian berikutnya. Problem solving. Nah ini problem solving. Lalu problem solving lagi, dia harus menjawab nih tentang masalah teka-teki yang ada di sana, pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana, untuk menuju ke tim sesi berikutnya. Benar. Nah ini menariknya belajar sesuatu yang meaningful, tapi melalui metode yang sangat menarik, gitu kan ini anunya. Nah kalau kita belajar, Pak, biasanya kan pasti akan ada tim di balik layar untuk mengembangkan program yang menarik ini. Nah kalau dari Pak Yunus, yang berpikir Pak Yunus semua atau ada timnya, Pak? Kita punya tim. Oh, ada tim. Semuanya satu frekuensi sih. Jadi suka outdoor gitu. Suka outdoor. Kita juga punya komunitas juga yang teman-teman outdoor juga. Jadi kita saling berbagi. Saya punya satu mahasiswa S2 pasca sarjana ya. Namanya Pak Agus Subagio itu. Oke. Beliau itu kalau perbankannya outbound. Oh, mungkin buat mitra bisnis sekalian informasinya juga Pak Yunus ini direktur pasca sarjananya Institut Teknologi dan Bisnis Asia. Ya. Jadi luar biasa. Jadi beliau ini sudah punya posisi tinggi, dosen, tapi juga trainer handal. Nah, menariknya Pak, itu kalau kita punya tim yang untuk outdoor, itu memang harus semuanya suka outdoor ya Pak? Akan lebih nyaman begitu ya. Akan lebih nyaman begitu karena memang aktivitasnya di luar dan dia butuh fisik gitu ya. Jadi memang orang-orang yang suka olahraga, orang yang suka trekking, hiking, naik gunung itu paling suka begituan dia gitu. Nah mungkin nggak, ini kan tadi kan ada 3 tujuan kan Pak untuk yang outdoor ini kan. Ada yang team building, ada problem solving, ada untuk yang fun. Gitu. Nah 3-tiganya kalau saya perusahaannya nggak mau rugi, saya ingin dapat 3-tiganya bisa? Bisa saja. Nah, durasinya ada tim building, ada problem solving bisa saja, tergantung durasi. Oh, bisa dikombinasikan ya soalnya. Nah, yang paling supaya bisa sampai deep itu sebenarnya harus ada renungan malam tuh. Itu disimpan dulu Pak, disimpan dulu renungan malamnya. Nah, arahnya gini, kan pasti akan ada proses evaluasi misalnya kan nih Pak. Nah, durasinya tuh biasanya berapa lama sih Pak untuk melakukan outdoor training yang efisien? Untuk yang durasi paling pendek itu 2,5 sampai 3 jam. 2,5 sampai dengan 3 jam. Itu cukup, orang dibuat untuk bisa berkompetisi, orang dibuat untuk bisa kebersamaan, orang dibuat untuk agak-agak relax gitu ya, happy karena di sana ada nyanyi dan lain sebagainya. Itu durasi 2,5 jam sampai 3 jam itu. Itu satu. Yang ideal lagi untuk sampai ke tingkatan durasi lagi, ya harus sampai malam. Harus sampai malam. Camp itu juga. Itu yang kayak ada jerit malam atau beda dengan itu. Ya ada renungan malamnya, ada renungan flashback dan sebagainya itu. Oh, saya pernah lihat ini Pak. Ini yang sesinya sampai mereka mendalami diri masing-masing. Betul. Kemudian bahkan mungkin sampai ada yang menangis. Bahkan ada yang pingsan. Ada yang pingsan. Kalau saya yang bawa pasti kayak gitu nuansanya. Oke, mungkin diceritakan Pak pengalaman yang berkesan selama mungkin yang ini dulu, yang sesi yang normal dulu Pak, yang pagi atau siang. Kira-kira ada sesuatu peserta yang sangat berkesan buat Pak Yunus atau pengalaman-pengalaman yang unik yang pernah terjadi Pak? Biasanya orang, ternyata saya ini bisa ya, itu yang sering keluar dari spontanitas dia. Ternyata kita tuh mampu loh. Kenapa ya selama ini kita tidak mampu? Itu kalau dari mitra bisnis ya biasanya. Gitu. Pak, ini maaf saya potong. Itu bukannya karena motivator atau trainernya yang handal yang mampu untuk mengeluarkan sisi lain deh? Karena itu, kalau masalah activity outbound-nya itu dicari di internet ada gitu. Tapi apa yang membedakan? Tes apa yang membedakan? Ya trainernya yang beda. Iya. Itu yang harus kita kuatkan. Artinya gamesnya bisa sama persis. Bisa sama. Kalau Pak Yunus yang bawakan akan outputnya hasilnya sangat berbeda gitu ya. Betul. Apa contohnya apa Pak? Realnya apa yang pernah sangat unik banget gitu? Kita ini kan pendekatan dengan mereka itu kan pakai NLP, pakai apa ya?
kemampuan kita bagaimana bisa menyentuh emosi lawan bicara atau emosi tim itulah yang sebenarnya keunikannya ada di sana. Anda mampu nggak menyentuh mereka itu? Lalu mampu nggak dengan sentuhan emosi mereka itu mereka bisa memberikan energi untuk kita? Salah satu hal tantangan terberat dari seorang trainer outbound adalah audien nggak respon, itu problem. Pernah nggak ngadepinnya kayak gitu? Sering ngadepi kayak begitu. Jadi audien sini permainan ini. Dalam mindset sudah lah ini permainan, kadang-kadang dia enggak mau. Oke. Banget. Nah, strateginya Pak Yunus berarti apa? Kita gerakkan mereka. Caranya nanti dicontek trainer lain. Kita gerakkan lalu kita kasih reward mereka untuk siapa yang mau bergerak gitu. Kita kasih kuis-kuis gitu. Akhirnya ice breaking-nya harus kuat. Oke, tapi itu butuh kemampuan memang. Kemampuan dari sisi trainer dan pembawa acaranya juga. Betul. Karena itu games yang sama hasilnya bisa berbeda dengan pembawa yang berbeda. Kalau aktivitas gamenya bisa cari di mana-mana. Tapi yang membawakan itu sudah punya keunikan tersendiri. Itu menurut saya begitu. Oke, kita masuk yang sesi outdoor training yang malam, Pak. Yang malam. Gimana? Keunikannya apa sih, Pak? Apa yang membuat training yang outdoor yang malam ini akan membuat semakin deep hasilnya? Biasanya kita bermain itu kan satu hari fisik outbound. Lalu malam hari kita itu ada 2 sesi biasanya. Oke. Sesi yang pertama adalah sesi yang diserahkan kepada mitra bisnis dari perusahaan, apa mau dibangun apa. Yang mau dibangun kekuatannya apa. Dari perusahaan dia pengen apa. Biasanya reflektif dan evaluasi biasanya. Nah setelah direflektif dari evaluasi mereka harus dikasih tekanan. Oke. Begitu dikasih tekanan, maka ada muncul sesi yang terakhir di malam hari namanya perenungan. Nah biasanya konak banget itu. Kalau orang itu kalau dalam gelombang beta ditekan, itu alfanya kena, buka dia untuk bawah sadarnya. Akan bisa menerima lebih banyak. Bisa menerima lebih banyak inputan-inputan dari trainer gitu. Nah itu yang paling terkesan orang karena deepnya di sana. Orang bisa nangis itu di sana. Nangis karena pekerjaan. Kalau nangis masalah pacar lain kasus, gak punya uang lain kasus ya Pak. Pekerjaan itu jadi aneh gitu. Nah itu sampai seperti itu. Nah kalau nanti kalangan-kalangan yang anak-anak muda yang milenial biasanya mereka disuruh perform di malam hari itu. Jadi ada creativity perform. Nah artinya treatment antara Gen Z dengan milenial ini ada perbedaan. Iya. Ada style yang harus nanti kita dijing dulu kayak apa sih, sejauh mana audiennya kayak apa, itu bisa kita create kan. Berarti BWI luar biasa ya Pak ya? Benar-benar prepare untuk segala macam segmen kayak gitu kan. Mantap. Oke, nah kemudian Pak Yunus, biasanya ketika kita menyampaikan sesi yang di malam ini kan kadang-kadang barrier atau penolakan dari peserta kan juga ada. Satu bisa aja saya sudah ngantuk masih disuruh kayak gini-gini. Nah terus yang dilakukan apa untuk hal-hal yang seperti ini Pak? Pertama dari awal kita bangun komitmen. Jadi pada saat awal ini kita bangun komitmen, randonya kita kasih tahu mereka. Oh dari awal sudah disosialisasikan. Ya, bahwa nanti aktivitas sampai jam sekian. Katakanlah aktivitas sampai jam 10. Ini harus jelas dulu. Supaya peserta ya itu tadi. Karena udah capek, kadang-kadang dia masuk kamar hotel, tidur ya kebanyakan gitu. Tapi kalau dia tahu betul randonya seperti apa, aktivitasnya kayak apa, maka dia tahu paham benar. Oke, mitra bisnis kalian, kita kembali di sesi yang terakhir bersama dengan pakar outdoor training Dr. Outbound. Dr. Outbound. Oke Pak, kita tadi kan sampai ke sesi yang malam gitu kan. Oke. Nah, sesi malam ini kan biasanya sesi yang paling berkesan buat semua peserta. Untuk durasi yang punya waktu panjang. Untuk durasi yang punya waktu panjang. Nah, hal-hal menarik apa yang bisa dilakukan di sesi malam ini Pak? Banyak sih sebenarnya. Memorial bisa, jadi flashback bisa. Karena suasananya malam ya, itu orang lebih cenderung dari ada aktivitas-aktivitas yang bicara dari hati ke hati. Artinya adalah kegiatan-kegiatan yang non fisik banget gitu. Karena yang saya pernah tahu Pak, biasanya kan saya tuh ketemunya mahasiswa gitu kan. Ada kayak jurit malam. Ya. Terus kadang-kadang tuh ada yang peserta dalam satu kelompok diculik kemudian minta diselamatkan, harus lewat hutan. Bukannya kayak gitu-gitu ya Pak ya? Bisa di-create sih. Bisa di-create yang kayak gitu-gitu. Tapi lebih pada perform dia, lebih suka. Lalu kita dekorasi nanti lokasinya kayak api unggun kayak gitu-gitu. Lebih bangun suasana ya Pak. Suasana kayak begitu. Orang lebih cerita dengan hati ke hati. Lalu kita kan driven tuh orang tuh, semua orang supaya punya aktivitas hal yang sama. Jadi biasanya kalau sampai
pagi sampai siangnya orang itu di fisik gitu ya, di fisik itu malamnya sudah mulai kendor kan semua. Ya, mulai. Kalau kita kasih masukan lebih kena dia. Nah, saya nanti akan bulan apa ya, nanti di awal bulan Oktober itu kita di Padalarang itu 100 orang outbound. Nah ini kalau mengenai lokasi Pak, menariknya lokasi yang paling ekstrim yang pernah Pak Yunus bawa tim kemana Pak? Kalau di Malang di Coban Rondo. Coban Rondo. Kalau Malang Coban, banyak sih Malangnya Coban Rondo, ada Coban Talun, ada. Tapi kan nginepnya tidak di sana dia. Di bawah itu. Waktu dengan PLN waktu yang ada di Pandaan, dia training kita di Pandaan tuh. Lalu kita bawa tuh, dia naik jeep, naik macam-macam ke. Oh saya kira terus mereka tidurnya di tenda-tenda gitu enggak? Oh tergantung kemauannya ya Pak, tergantung mau kliennya. Camping atau mau apa, kita bisa layani gitu. Oke. Kita sama juga sih. Kalau ditanya Pak, klien-klien besar yang pernah Pak Yunus handle untuk outdoor training itu siapa aja sih kalau boleh di-spill-kan? Boleh sebut nama tah? Boleh dong. PLN. Oh PLN pernah. Ya kita di Baobab gitu, di Taman Safari. Oke. Satu hari satu malam itu. Oke. Satu hari satu malam. Kita juga punya klien, terima kasih sampai sejauh ini udah 2 kali atau 3 kali ini Bang Panin. Oke. Bang Panin. Berarti puas banget ya Pak. Sampai manggil lagi itu berarti puas banget itu. Itu 2 kita pernah. Lalu beberapa mitra dari kampus kita ya, kayak UIN dan sebagainya karena tahu portofolio kita seperti itu. Pak Yunus ini agak merendah, agak sungkan menyebutkan nama brand-brand besarnya. Jadi mitra bisnis seharusnya Business Wisdom Institute ini kliennya adalah banyak perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Nah Pak Yunus, kalau ideal nanti kan kita berbicara 3 hari 2 malam. Tapi kan kadang-kadang perusahaan ini kami cuma punya waktu di kantor. Ya. Tapi pingin ada aktivitas outdoor training. Bisa nggak Pak? Yang bisa adalah aktivitas outdoor yang disesuaikan dengan lokasi. Wih, berarti Pak Yunus ini multi serba bisa, kondisinya apapun. Kalau nanti kan semuanya tergantung lokasi ya. Pertama, kalau memang tidak memenuhi lokasi itu, bisa nggak kita bawa ke tempat lain? Nah itu. Oh, berarti timnya Bapak juga akan survei? Ya, kita bawa ke tempat lain enggak? Oke. Contohnya di Padalarang ini, kita bawa ke tempat lain nih. Contohnya gitu. Nah, kalau memang oke, ayo kita deal-dealan gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan lokasi itu untuk harus selalu bisa outdoor activity. Mungkin dengan indoor cukup untuk menguatkan materi gitu. Mungkin ya indoor activity gitu. Jadi sebenarnya fleksibel saja sih. Kalau kita belajar mengenai bagaimana cara mendapatkan ide, kemudian mengikuti trennya untuk outdoor training yang menarik seperti apa, inspirasinya dapatnya dari mana Pak? Kalau kita ini kan sering kick off ya, teman-teman dalam 1 tahun sekali, bahkan 2 kali. Business Wisdom Institute itu diskusi dengan kita. Dengan semua trainer diundang, lalu kita diskusi apa tren yang saat ini yang harus kita kerjain. Gitu. Tren pasar apa yang harus kita kerjain. Nah begitu keluar namanya katakanlah AI katakanlah. Nah kira-kira kalau outbound kayak apa AI itu? Gitu. Oke, bagaimana memanfaatkan artificial intelligence untuk versi outbound. Menarik ini, menarik. Contoh-contohnya kayak gitu. Jadi kita sering diskusi untuk merumuskan apa sih aktivitas apa sih yang kira-kira masih relate dengan kebutuhan sekarang. Ini saya ingat jadi karena backgroundnya Pak Yunus ini memang petualang alam. Ya. Sukanya kemana Pak berarti ya? Gunung-gunung? Gunung, oke. Gunung Lawu. Semua pernah. Gunung, ya. Memang orangnya outdoor banget. Iya. Aktivitasnya luar biasa di luar kayak gitu. Tidur di hutan. Suka Makanya kalau bikin kayak gini seneng ya Pak. Hatinya soalnya di sini. Iya, betul. Nah, cuma kan ada kalanya kita sebagai tim itu kan kadang-kadang moodnya kita juga kadang-kadang berubah Pak. Nah, termasuk ketika berhadapan dengan peserta yang moodnya dalam tanda kutip tidak baik. Nah, cara menjaga supaya moodnya tetap positif, tetap bisa memberikan dampak yang baik, caranya gimana Pak? Artinya sebenarnya kan sebagai seorang trainer outbound, pertama yang harus kita lihat itu adalah situasi dari audien atau peserta. Adakah peserta yang sakit? Loh ini. Benar. Adakah peserta yang punya latar belakang yang kurang baik, nggak mood sekarang? Itu harus kita pinggirkan itu. Harus kita kelola tersendiri itu. Karena kalau nanti dipaksain jadi persoalan. Nah, hanya masalahnya Pak bagaimana meyakinkan apakah dia pura-pura sakit karena nggak mau ikut outdoor. Karena nggak mau outdoor atau bagaimana? Biasanya kalau masih ada melibatkan dari pimpinan mereka, tim itu masih ada sungkan-sungkannya sih.
Yang justru yang kita pengen cegah itu adalah orang yang memaksakan diri, itu yang harus kita cegah. Oh, secara fisiknya. Masalah fisik gitu. Ada tuh outbound ini kan fisik gitu. Justru kalau orang memaksakan diri ini yang kita jadi masalah itu. Kita harus jujur aja aktivitas itu. Artinya pernah nggak Pak punya klien yang sudah disetting dari awal misalnya 3 hari gitu kan, sudah punya planningnya, ternyata harus bermanuver dari timnya Bapak karena ada perubahan, misalnya hujan atau atau apapun kayak, pernah nggak? Kita selalu cari alternatif. Manakala plan A-nya kayak begini, kalau hujan di sini harus begitu nanti. Oh, selalu ada backup plan-nya. Iya, karena sudah deal kontrak kan. Deal kontrak kita harus penuhi. Cuaca yang nggak bisa kita tipu kan. Gitu. Makanya harus ada alternatif. Kalau nanti A kayak di sini posisinya, kalau nanti terjadi plan lain ya kita harus cari tempat. Harus bisa menyesuaikan. Kalau kegiatan paling ekstrim Pak yang pernah digagas dari Pak Yunus dan tim apa? Ekstrim itu ekstrim aktivitas. Misalnya ternyata outboundnya itu mendaki gunung tapi rutenya berat banget kayak gitu atau hal-hal kayak gitu Pak. Enggak sih, kita enggak. Artinya keselamatan peserta ini penting gitu ya. Benar. Jadi kita nggak berani gambling. Kalau nuruti saya ini pendaki gunung. Dibawanya yang susah-susah ya Pak. Beda. Dari pertama keamanan dan keselamatan tim itu harus kita perkirakan. Oke. Jadi outdoor trainingnya Business Wisdom Institute itu pasti menjaga yang namanya keamanan dan keselamatan. Jadi jangan takut kalau mencoba bahwa sudah ada tim yang profesional kok yang handle kayak gitu kan Pak. Biasanya itu kayak mereka tuh ketika melakukan aktivitas outdoor itu kan ketakutan. Ya. Untuk melakukan hal yang seperti itu. Nah, yang dilakukan untuk menghindari ketakutan itu apa? Sederhana saja ya. Ada outbound itu sebenarnya meletus balon sebenarnya. Oke. Sederhana. Orang meletus balon itu sampai nangis-nangis tidak berani loh. Meletus dor itu loh. Oh iya benar. Padahal treatment kita apa? Risiko sudah diperhitungkan, aman, tidak punya risiko sudah kita perhitungkan, aman. Itu kita sounding ke dia itu. Itu orang takut untuk memutuskan. Ada yang memang fobia tuh Pak. Ada. Akhirnya begitu dia coba satu kali, dia pengen sekali lagi. Kita sekali lagi, dia pengen lagi, tapi jadi nggak takut. Nah itu cara-cara bagaimana tim trainer itu untuk bisa membuat cara orang-orang yang fobia, orang-orang yang tidak percaya diri itu harus kita bangkitkan semangatnya. Kita selalu ngomong kok, aman, risiko diperhitungkan. Jadi value-nya itu memang sedalam itu ya Pak. Bukan hanya sekedar happy, fun, belajar sesuatu, tapi juga merubah sesuatu yang mungkin berpikirnya negatif menjadi sesuatu yang lebih baik. Oke. Nah, kemudian Pak, kalau hambatan atau tantangan terbesar ketika menghandle tim yang besar tuh kira-kira apa Pak? Jumlah paling besar tim yang pernah dihandle berapa? 100 pernah? 100. Nah, hambatannya apa? Tantangannya apa? Ya, mengkondisikan orang sedikit dengan mengkondisikan orang banyak, beda ya. Maka saya biasanya pakai kekuatan sound system. Toa corongnya. Semuanya gitu ya. Jadi lebih bisa menghandle semua orang gitu. Yang kedua adalah tim kita sebenarnya, tim fasilitator. Kalau itu sudah diperhitungkan sih, berapa orang sih 100. Ya jadi masalah yang datang tidak 100 gitu. Setelah kita siapkan tim 100 yang datang tidak 100 gitu. Oke, padahal sudah ada pembagian kelompok dan lain-lain seperti itu. Kadang-kadang ya sudah kita sesuaikan saja. Yang biasanya kita handle per tim itu antara 15 sampai 20 ya kita bisa 25 gitu. Itu sering waktu itu sama Mbak Arman saya di Jakarta. Itu diundang 100 telepon yang datang lebih dari 200. Wah, pro. Iya, pernah. 100 yang datang lebih dari 200. Iya, yang dilakukan timnya apa? Adjustmentnya apa? Pemekaran kelompok gitu. Oke. Karena kan ini pakai keterbatasan properti toh. Properti itu dari pada saat kita deal-dealan project gitu. Properti kita kan main dua sub properti ini. Pada saat ini labirin, pada saat ini traffic jam, pada saat ini spider web gitu. Jadi karena kompetisi. Oke. Artinya outdoor training ini memang sesuatu yang memang perlu untuk dilakukan dari sisi perusahaan ya Pak? Iya. Menurut saya itu penting banget. Oke. Nah, kalau mau mengkomunikasikan Pak ke para pimpinan perusahaan, ke para HR bahwa kenapa sih harus mulai memikirkan juga bukan hanya sekedar indoor training, tapi juga ada kebutuhan yang namanya outdoor training. Apa yang bisa dijelaskan Pak? Saya pikir karena kejenuhan peserta ya di dalam bekerja. Perlu pertama refreshing juga. Refreshing itu mereka harus dilibatkan dalam aktivitas. Oke. Yang kedua, pada saat indoor training itu kan daya rekamnya kan hanya pandangan, pemikiran, hati, kalau bisa dimasukkan dalam hati gitu, tapi tidak beraktivitas.
Dengan cara outbound atau outdoor activity ini, mereka bisa langsung merasakan langsung dari kemanfaatan materi tadi. Benar. Itu penting banget. Benar. Pada saat dia ada materi tentang masalah kepemimpinan, dia bisa memimpin langsung di lapangan. Timnya itu dibawa kemana? Lebih nancep ya Pak dapatnya. Saya pikir mitra bisnis semua perlu dikombinasikan antara indoor training dengan outdoor activity. Menurut saya begitu. Closing statement Pak buat pemirsa mitra bisnis, hal-hal yang bisa disampaikan sehubungan dengan outdoor training Pak. Mitra bisnis memang harus ada alokasi anggaran ke sana untuk peningkatan performa SDM kita. Dan performa SDM kita itu akan bisa meningkat kalau dia dikembangkan atau di-develop. Cara mendevelopnya dengan mekanisme training, salah satunya. Dan kalau mekanisme training, mitra bisnis harus mengkombinasikan antara lecturing sama outdoor activity. Indoor dan outdoornya harus dikombinasikan. Harus kombinasikan supaya capaiannya bisa kuat. Yang penting capaiannya bisa kuat. Sehingga statement tentang masalah training itu harus menghabiskan biaya, enggak. Training itu justru bisa membentuk karakternya mereka. Training itu bisa meningkatkan performanya mereka. Kalau dikombinasikan antara lecturing dengan outdoor activity. Itu saja. Oke, sesi yang luar biasa Pak Yunus. Terima kasih Pak Yunus, terima kasih buat proses yang sudah diberikan, proses pembelajarannya mengenai outdoor training itu seperti apa. Nanti kita ketemu di sesi-sesi selanjutnya ya Pak Yunus. Oke, mantap. Oke, mitra bisnis sekalian, saya Ronald dengan Pak Yunus. Kita akan pamit dari Business Wisdom Podcast. Kita akan bertemu di sesi-sesi yang selanjutnya.